Sudah bersedia untuk firman Tuhan? Yes. Amin. Praise the Lord. Ya, buka Alkitab Anda di Keluaran bab yang ke-15 ya. Keluaran bab yang ke-15. Keluaran bab yang ke-15 ya. Sudah jumpa kata amin? Amin. Oke. Keluaran bab yang ke-15 dari ayat yang pertama itu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Allahku, ku puji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kata amin. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi ya, perhatikan di sini. Cerita ini bermula dari ketika Moses atau Nabi Musa itu membawa umat Israel ke tepi laut. Dan dalam masa yang sama, askar-askar Mesir mengejar mereka untuk bunuh mereka. Apa yang jadi adalah mereka berada di hadapan laut, mereka tak tahu apa yang dibuat. Lalu askar Mesir sudah datang, tetapi Tuhan bekerja dengan mendatangkan kegelapan, petir dan sebagainya. Jadi askar itu delay dia punya kerja. Sehinggalah apabila Tuhan berfirman kepada Musa, ketika Musa tengah berdoa, Tuhan kata, angkat tongkatmu. Bila Musa angkat tongkatnya dan tunjuk ke laut itu menjadi kering. Lalu mereka melintas laut itu dan askar Mesir pun mengikuti mereka. Tetapi sampai ke seberang, mereka sudah sampai seberang, Tuhan hancurkan semua askar-askar berkuda itu. Lalu mereka sampai ke seberang dan inilah nyanyian mereka. Namanya nyanyian Musa dan Israel. Kata amin. Haleluya. Jadi kita lihat di sini ayat yang pertama itu bahagian yang kata, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan, setuju dengan saya? Katakan Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Kuasa. Yes, amin. Amin. Setuju tidak? Setuju kata amin. Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Kuasa. Oke? Jadi kalau Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Kuasa, dan sekarang ini kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kuda dan penunggang itu adalah musuh umat Tuhan. Lalu mereka dilempar ke dalam laut pada waktu itu. Dan pada perjanjian baru sekarang, musuh kita itu siapa? Oke? Musuh kita itu banyak orang kata roh jahat, betul. Tetapi roh jahat pun tidak dapat berkuasa ke atasmu kalau engkau tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Paham pertama? Jadi musuh yang utama adalah keinginan hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Macam mana pun orang itu kata dia ikut Tuhan, tapi kalau dia masih ada keinginan untuk berjudi di luar, keinginan untuk berbuat dosa di luar, keinginan untuk memuaskan nafsunya di luar, dan dia tahu itu perkara salah, tapi dia masih ada keinginan itu, dan dia kata dia percaya Yesus, masih iblis dapat berkuasa atas dia. Karena musuh utama manusia adalah keinginannya. Kata amin. Nah, dalam Injil Yakobus kita telah bincangkan di sini mengajar kita bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun, betul tidak? Tetapi manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Bila keinginannya itu diketahui oleh si iblis, iblis akan datang dan menguasai dia. Karena keinginan yang bukan milik Tuhan, keinginan yang maukan puaskan hatinya keduniaan ini, akan membuatkan seorang itu mudah untuk ditipu oleh roh penipu di dunia ini. Kata amin. Jadi apa yang terjadi adalah Musa bawa lagu ini bersama Miriam dan umat Israel, tetapi ia mengajar kita bahwa musuh kita yaitu keinginan kita itu. Karena Tuhan yang
ada di dalam kita, musuh itu akan dilempar ke dalam laut. Bermaksud apa? Bermaksud Tuhan akan melemparkan keinginan dagingmu keluar dari engkau. Kata amin. Supaya engkau ada keinginanmu dan keinginanmu Tuhan menginginkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah perkara yang luar biasa sekali. Karena kalau keinginanmu itu adalah menginginkan Tuhan, maka keinginan dagingmu sudah dilemparkan. Dalam masa yang sama, iblis cannot do anything to you. Amin. Praise the Lord. Ya, sama seperti dalam hidup ini, kalau keinginanmu itu lebih kepada, contoh engkau mau berkat, lebih kepada berkat, tapi engkau tidak mau Tuhan. Kau carilah gereja mana-mana untuk cari berkat, setiap minggu kau datang pun kau tidak lihat berkatnya. Sebab apa? Sebab yang kau harus cari adalah Tuhan, supaya dia lempar keinginanmu itu. Karena bila ada di dalam Tuhan, berkat itu sudah ada. Praise the Lord. Sama juga kalau kita mencari kesembuhan, kita pergi cari sana, cari tempat ini, ke gereja, ke dukun, mana-mana tempat pergi cari kesembuhan. Tetapi kalau Anda tidak mau menginginkan Tuhan, perkara itu tidak akan terjadi. Amin. Jadi bagaimana kita mau menginginkan Tuhan supaya Tuhan melemparkan keinginan daging kita? Caranya adalah hidup dengan Dia, mesti mencintai Dia setiap hari. Do you love Jesus? Ya, di gereja kita mudah kata yes, tapi di luar belum tentu, karena those who love Him will obey His commandment. Siapa yang mencintai Yesus akan merindukan firman-Nya, akan menjadi pelaku firman. Ada waktu untuk berdoa di rumah, ada waktu untuk baca Alkitab di rumah, dan setiap hari dia akan bergaul dengan Tuhan. Kata amin. Praise the Lord. Ya, semalam kita sudah belajar bagaimana seorang hamba Tuhan yang sangat bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan begitu banyak rahasia kerajaan surga kepada dia. Ya, amin. Praise the Lord. Jadi begitulah dalam hidup ini, bila kita hidup bersama Tuhan, banyak rahasia-rahasia yang kita perlu tahu untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan ke dalam hidupmu. Kata amin. Praise the Lord. Oke, jadi kalau keinginanmu ada, engkau sebenarnya menjemput roh ketakutan untuk datang kepadamu. Saya mencontoh kisah Saint Paul, Rasul Paulus, ya. Paulus adalah seorang ahli Farisi. Keinginan orang Farisi adalah satu. Bila dia Farisi, dia rasa dirinya benar. Betul? Bila orang Farisi ini lihat mereka pakai pakaian jubah yang cantik apa semua, dan dia dihormati. Betul? Tidak ada orang yang lebih betul dari dia. Jadi bila orang Farisi ini, tambah lagi Paulus waktu itu orang muda, dia memiliki pangkat yang besar, ada kuasa, dia involved dalam politik juga, sehingga dia boleh pergi menangkap orang-orang Kristen. Ya, dia terlibat juga, kalau dia bersetuju juga waktu Stephen dibunuh, dia juga ada di sana. Oke? Jadi keinginannya adalah seperti keinginan orang Farisi. Tapi lihat, bila ada keinginan seperti orang Farisi, dia akan takut kalau tidak dihormati, takut kalau tidak ditinggikan, takut kalau tidak hidup senang, takut kalau tidak dapat apa yang dia mau dapat. Jadi karena ketakutan itu, dia berusaha untuk menangkap, memenjarakan orang Kristen, mendera mereka sampai ada yang membunuh mereka. Oke? Karena dia merasakan orang Kristen sudah macam akan ditinggikan lebih dari mereka, jadi itu tak boleh. Tapi apabila dia sudah mengenal Tuhan Yesus, dia sudah buta, Tuhan Yesus bukakan matanya, dan keinginannya adalah Yesus. Sehingga dalam firman berkata, hidupku bukan aku, tapi Yesus dalamku. Kata amin. Ya, jadi Paulus mengajar seperti itu sehingga dia inginkan Tuhan. Lihat, bila dia inginkan Tuhan, ada tidak pencobaan datang? Ada, masuk penjara ada, masuk perkampungan ada, kena seksa ada, dibaling batu pun ada. Banyak dia perlu lalui. Tapi kenapa? Tapi karena hatinya
keinginannya adalah Tuhan Yesus. Ini membolehkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Paham kata amin? Dia hanya percaya, dia serahkan dirinya, dan Roh Kudus bekerja menggerakkan para malaikat-malaikat Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga Paulus, lihat, dia adalah salah seorang rasul yang banyak menulis buku di Alkitab ini, betul tidak? Dia juga banyak menumbuhkan gereja, betul tidak? Dia juga banyak menginjil ke banyak tempat, travel banyak tempat, dan bawa bukan setakat orang Yahudi, orang bukan Yahudi pun banyak mengenal Tuhan melalui pelayanan Paulus. Paham kata amin? So you see, apa yang Paulus buat adalah keinginan Farisinya itu dibuang, dilempar, seperti Tuhan melempar kuda-kuda Mesir, buang, lalu menginginkan Tuhan. Maka Tuhan menggerakkan segala roh-roh di sekitar malaikat-malaikatnya untuk mengerjakan sesuatu. Paham kata amin? Saya nak katakan di sini, saudara, kita berdoa, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan kata, tukar keinginanmu kepada Dia. Di saat engkau dulu berdoa, engkau minta A, minta B, minta C, minta keluargamu, minta istri, minta suami, minta ini, minta kerja, minta duit, semua minta dari Tuhan, semua minta. Tapi kau tak nampak kesannya, kau tak nampak kerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi. Tapi Tuhan kata, semua itu ada dalam Dia. Kalau kau ketepikan dulu, kalau kau utamakan Dia, inginkan Dia, cinta Dia, seperti Paulus. So bila kita cinta Dia, kita cari Dia, kita berdoa, dalam masa yang sama Tuhan akan menggerakkan para malaikatnya untuk mengubah keluargamu, mengubah kehidupanmu. Sebab kau tak dapat kerja seorang, kau kena bekerja sama dengan Roh Kudus. Kata amin. Amin. Ya, as a team, sebagai satu pasukan. Kalau engkau seorang, itulah doamu. Kau pikir doamu saja yang Tuhan dengar. Jadi kau harus berdoa begini supaya Tuhan dengar doamu. Kau harus doa begini supaya Tuhan dengar doamu. Saya harus berdoa supaya Tuhan dengar doa saya. Saya berdoa Tuhan dengar doa saya. Tuhan dengar doa saya. Kau asik musuh Tuhan dengar doamu, tapi kau tidak mau partnership dengan Tuhan. Faham tidak maksud saya? Faham tidak? Kalau kita berdoa serahkan dirimu kepada Tuhan, kita tahu Tuhan sudah tahu segalanya, dan kita rindu Dia, kita ingin mengenal isi hatinya, maka semakin engkau kenal Dia, Tuhan akan hantar pasukannya bekerja. Pekerjaan-pekerjaannya datang untuk melayanimu. Jadi engkau tidak melakukan pekerjaan Tuhan keseorangan. You are not lonely, you are not alone. You have team yang Tuhan persiapkan bagimu. Seperti mana Nehemia datang buat tembok Yerusalem, dia tidak datang seorang, disertai oleh askar-askarnya. Kata amin. Praise the Lord. Padahal dia hanya seorang juru minuman. Tapi bila dia pergi ke Yerusalem, ada askar mengiringi dia, ada surat dari raja untuk bagi kepada gubernur-gubernur untuk limpas lalu setiap kawasan supaya tidak diserang. Autoriti ada, semua ada. Karena dia tahu, bila kita serahkan diri kita kepada Tuhan, kita bekerja sama dengan Tuhan untuk membangunkan kehidupanmu, keluargamu, kesehatanmu, dan semuanya. Kata amin. Sesuai Tuhan tidak really encourage kita berdoa untuk sendiri-sendiri saja, berdoa untuk keluarga sendiri saja, berdoa untuk kesehatan sendiri saja, berdoa untuk Tuhan. Kadang-kadang kita rasa Tuhan macam tak bekerja dalam hal yang kita minta itu. Kita kata Tuhan dengarlah doa saya, Tuhan saya percaya mujizat jadi, Tuhan tolong saya. Asik-asik untuk dirimu saja. Tapi you don't know, kalau engkau cari Dia, you partnership with Him, sebab Dia akan jadi ketua ke atas kamu, dan Dia lihat apa yang sebenarnya kekurangan. Kata amin. Kita asik minta-minta, tapi kita tidak tahu apakah kekurangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, jadi that's why kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, inginkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang kamu perlu. Tuhan sembuhkan engkau kalau Dia tahu engkau perlu sembuh. Tuhan berkati engkau kalau Dia tahu engkau perlu diberkati.
Kalau Tuhan kata umurmu 90 tahun di dunia ini, Tuhan tahulah bagaimana supaya kau kekal hidup 90 tahun. Paham namanya? Dia akan sedia keperluan bagimu. Kalau engkau tak percaya, engkau kata macam mana, engkau kena mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Sebab apa? Every worries, Tuhan kata, kalau engkau bimbang, kalau engkau takut, maksudnya engkau tak percaya akan dia. Amin. Jadi jangan takut cari Tuhan, jangan takut datang ke gereja, jangan takut belajar firman Tuhan. Akan ada banyak roh di luar sana akan begitu kamu. Jangan baca Bible, jangan pergi gereja, jangan berdoa. Ataupun mereka bagus kamu ikut kami enjoy saja setiap hari. Jangan tergoda dengan penipuan ini. Oke, amin. Ya, inginkan Tuhan, hidup dengan Tuhan, dalam Tuhan semuanya ada, percaya terus dalam Dia. Amin. Praise the Lord. Ya. Jadi perhatikan, dalam hidup kita ini kita harus hapuskan keinginan daging kita dengan mengenal keinginan Tuhan. Amin. Dan keinginan Tuhan, kalau Anda rasa macam mana kita mau kenal kehendak Tuhan, semakin kita mendalami hubungan dengan Tuhan dan betul dalam firman-Nya, kita akan tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, oleh itu janganlah segan ke gereja, jangan malu berdoa, jangan malu untuk beritahu bahwa engkau pengikut Yesus. Karena di dalam Yesuslah segala sesuatu ada. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, oke. So, ayat yang kedua kata di sini, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ya, ayat yang kedua. So kita lihat, kita pergi detail ayat yang kedua itu. Tuhan itu kekuatanku. Sebut kekuatanku. Tuhan itu kekuatanku. Sebut. Kalau Tuhan kata kekuatan, bermaksud Tuhan ada kuasa meluruskan jalan kehidupanmu. Kata amin. Sebut, Tuhan ada kuasa meluruskan jalan hidupku. Sebab kalau engkau kata engkau guna kekuatan sendiri untuk meluruskan jalan bagimu, berapa kilo berat kau boleh angkat satu hari? Besar mana masa yang kau perlu supaya kau boleh di jalan yang benar? Besar mana training kau dekat gym supaya kau boleh tumbuk iblis? Semua itu tak boleh. Semua itu tak boleh. Ya, jangan pikir kalau orang itu sudah tough, bodybuilder, iblis takut rasuk dia. Oke. Jadi setakat mana kekuatan kita sebenarnya? Bolehkah kekuatan kita pimpin kita ke jalan benar? Ya, tapi masalahnya di dunia ini ramai yang tidak mau cari Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tidak mau berada di jalan yang lurus, ataupun dia tidak tahu apa itu jalan yang benar. Betul tidak? My people are destroyed because lack of knowledge. Hosea 4:6. Jadi ingat, sejauh mana kita boleh pimpin kehidupan kita? Sejauh mana? Oke? Jangan kamu pikir kalau orang itu hidupnya macam bagus, dia sudah di jalan yang benar. Belum tentu, saudara. Oke? Dalam ministry ini kita jumpa banyak jenis manusia. Ada orang yang kerja bagus, pangkat besar. Ada orang yang high class. Ada orang yang tahap jutawan. Ada orang yang tahap profesor. Pernah kita injil di depan ini. All of them come, you know why? Sebab mereka pun sedar jalan kebenaran hanya ada dalam Yesus. Kata amin. Ya, pergolakan rumah tangga boleh terjadi, masalah keuangan boleh terjadi, masalah bisnis boleh terjadi, tekanan hidup boleh datang, semua boleh ada. Tapi hanya kekuatan Tuhan yang boleh membawa kita melarikan diri dari jalan itu
untuk ikut jalan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, kalau kekuatan kita mungkin boleh angkat. Kalau benda macam ini, kita boleh angkat berapa kilo, kita boleh angkat. Tapi dapatkah kau lepaskan keluargamu kalau keluargamu sedang dalam perangkap si iblis? Maksudnya, kau perlu kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kata, datang kepada Dia. Karena kekuatan Dia yang akan buat hidup kita, anak-anak kita menjadi terang. Amin. Saudara-saudara kita di jalan keselamatan. Kita tidak mau orang-orang yang kita kenal pergi ke neraka, saudara. Kita mau mereka pergi ke surga juga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mau semua orang hidup seperti mana yang Tuhan mau dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Praise the Lord. Ya, kalau kita kekuatan kita, kalau kita 5 orang anak, antar anak sekolah, misalnya antar anak sekolah cewek. Kalau 5 sekolah, macam mana? Dapatkah antar 5 sekolah? Melainkan 5 masuk satu sekolah, betul tidak? Nah, nanti balik waktu yang sama. Bolehkah kita pergi ambil dalam masa yang sama? Dapat jalan jam lagi dan sebagainya. Sebab tenaga kita ini limited, betul tidak? Limited. Apa yang kita boleh buat itu limited. Bagaimana pula dengan malaikat? Malaikat dikatakan dalam Alkitab ini lebih laju dari kita bekerja, sebab mereka kelajuan seperti cahaya. That's why kalau Lucifer itu seorang malaikat, kalau Lucifer ada di sini, macam cahaya dia boleh ada di Syria. Oke, sangat laju, sebab malaikat boleh bergerak laju. Jadi dia boleh monitor banyak perkara kerana mereka bergerak bagaikan cahaya. Alright. Tapi mereka tidak setanding Roh Kudus. Kata amin. Betul? Ya. Malaikat kena bergerak kelajuan cahaya. Dari sini pergi Syria, sampai Syria. Tapi bila dia bergerak di sini dia jumpa Roh Kudus, di sana pun ada Roh Kudus, sudah standby. Sebab Tuhan omnipotent, omnipresent, everywhere. God is everywhere. Yang paling kita heran kenapa orang boleh selalu lihat hantu, dia tidak lihat Tuhan. Saya takut tempat itu macam berhantu. Kau tak tempat Tuhan kan? Sebab kau rasa Tuhan cuma ada pada waktu yang dia suka saja. God is omnipotent, omnipresent. Kalau engkau jenis yang suka takut hantu, tempat gelap kau takut hantu, tidur malam kau takut hantu, saya beritahu kamu, kau memang minat hantu. Kau harus minat Yesus supaya tempat gelap waktu malam kosong itu kau lihat Yesus, semua Yesus, kau pasti happy. Amin. Nah, jangan minat hantu lagi mulai hari ini. Tak ada untungnya kau buat dia jadi idolamu. Asal waktu gelap juga, takut hantu, gelap takut hantu. Malam mau pergi tandas takut hantu. Sekarang ingat, idola kita Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan kita. Dia itu sentiasa ada. Kata amin? Kata amin? Hantu itu kamu lihat, katanya hantu, tapi roh jahat ini adalah fallen angel yang datang dari surga dulu, yang ikut Lucifer turun ke bawah. Mereka boleh gerak pakai kelajuan cahaya. Barangkali pada waktu kamu di tempat kubur itu, mereka masih di Syria, belum terbang ke sini. Tapi Tuhan ada di sana, mau tak hantu. Tuhan sudah ada. Nah, so bila mereka di Syria dengan kamu sebut hantu, mari kita datang. Baru mereka datang. Sebab kamu sudah minat dia. Paham tidak? Artis populer tak akan pergi ke tempat di mana dia tak ada peminat, saudara. Betul tidak? Jadi dia tahu orang itu minat dia datang, orang buat action. Itulah kerja si iblis. Dia rasa dia glamour saja. Oke? Paham tidak? Dari mana kamu belajar takut hantu? Dari TV. Saya tengok budak-budak, termasuk kita dulu kecil-kecil. Kalau cerita hantu main, takut tutup muka, tapi buka tangan, buka jarinya, ya. Takut tapi masih mau tengok TV kan, baru tutup saja. Tapi masih mau tengok. Jadi itulah yang membuatkan manusia menjiwai TV. Oke?
Sekarang TV pun kita kena berhati-hati, jangan percaya sangat apa yang datang dari TV, percayalah datang dari Tuhan. Amin. Nah, saya pun ada tengok TV, tapi saya minat bagian berita. Nah, bagian berita saja, bagian drama-drama itu nanti lain cerita, sebab dia tak dapat mengajar kita. Contoh di TV, macam mana mau ajar kita sembahyang, macam mana harus main di TV. Ya, oke, betul tidak? Buka saja TV, rejim Zionis, macam jangan sudah. Oke. So anything, kita tidak depend dengan kata-kata yang keluar dari TV. Kita depend dengan apa yang Roh Kudus ajar kita melalui firman-Nya. Kata amin. Praise the Lord. So itulah Tuhan kata, marilah bekerja sama, marilah masuk ke dalam persekutuan bersama Dia, sebab Dia ingin ubah kita, keluarga kita, dan semua aspek kehidupan kita. That's why orang yang mengenal Tuhan, kalau dia belajar firman Tuhan dalam setahun, 2 tahun, dia bukan hanya melihat kebaikan, tapi karakternya diubah. Percaya tidak? Karakternya diubah, betul tidak? Nah, kalau dulu dia samseng, pasti ceritanya samseng. Kalau dia sudah kenal Tuhan, pasti dia cinta masa Tuhan. Karakternya sudah diubah, dan gaya hidupnya juga akan diubah. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Kenapa? Karena Tuhan ubah segala aspek. Jadi sekarang ini, untuk memiliki kehidupan yang baik, kamu mau mengerjakan itu seorang diri dengan kekuatanmu ataupun dengan Tuhan. Oke, lihat bisa Ayub. Ayub orang yang paling kaya, betul tidak? Sangat kaya. Dan dia sangat taat dengan Tuhan. Kalau anaknya mati malam ini, besok dia akan buat korban. Dia suruh Tuhan ampuni dosa anak-anaknya. Sampai begitu taatnya dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan waktu Tuhan duduk meeting dengan malaikat-malaikat, lalu nampaklah setan datang. Dia kata, Tuhan kata, adakah kau sedang memperhatikan Ayub? Setan kata ya. Dan Tuhan benarkan dia mencobai Ayub. Oke, tapi ada syaratnya, jangan nyawa Ayub diambil. Lalu iblis datangkan kecobaan, mati semua ternakannya, tak ada bisnis saudara Ayub. Anak-anaknya lagi mati, semua kehilangan, dia pula sakit dan badannya berkurang, penyakit kulit, sampai rumahnya tak ada, ini tak ada, dia tinggal di kawasan sampah. Dan orang yang datang, kawan-kawan dia dulu, ya, kawan-kawan dia yang bergaul dengan dia dulu, semua orang ternama. Bila datang tengok Ayub, tidak tahan melihat rupanya itu, tidak sanggup melihat keadaan Ayub seperti itu. Oke? Dan kawan-kawannya ada saja sebagai tahu, orang yang macam ini biasanya karena kena murka Tuhan, karena dia buat dosa. Ayub kata tidak. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Dan apa yang Ayub lakukan, oke, ada juga dia mengeluh, tetapi Tuhan beritahu dia, kau lihat hidupmu sekarang, kau hidup di dunia, siapa cipta dunia? Siapa yang cipta laut, darat, tumbuhan semua ini, haiwan semua siapa cipta, manusia siapa cipta? Semua Tuhan yang cipta. Layakkah engkau mengeluh? Ayub rasa dia tak layak mengeluh, dan dia minta pertobatan. Bila dia kembali mendalami Tuhan walaupun dalam keadaan seperti itu, actually dalam roh ya, dalam roh Ayub akan bersatu dalam pimpinan Roh Kudus untuk menggerakkan pekerja-pekerja Tuhan bekerja, itu malaikat-malaikat. Lihat, bila Tuhan restore, tidak perlu masa lama, dia sudah ada ternakannya, dia sudah ada harta-hartanya berlipat ganda berbanding yang lama, betul tidak? Dan dia juga ada anak-anaknya yang baru. Tuhan boleh restore segala sesuatu, tapi Tuhan mau lihat engkau kembali kepada Dia. Kata amin. Praise the Lord. Yang masalahnya kita ini adalah apa? Kita jarang mau kembali kepada Tuhan. Kita tidak mau beri diri kita kepada Tuhan. Kita selalu beri apa? Beri masalah kita dengan Dia. Betul tidak? Tengok kalau orang berdoa, Tuhan, ini masalah saya Tuhan. Saya percaya mujizat terjadi. Selesaikan masalah ini Tuhan. Kau pasti selesaikan masalah ini.
Bila kita sakit, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Saya sakit sekarang, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Kita asik beri penyakit kita, beri masalah kita, beri beban kita kepada Tuhan. Tapi bukankah Tuhan sudah tahu itu semua? Betul tidak? Yang Tuhan mau adalah apa yang berharga daripadamu. Apa yang berharga? Kau berharga atau masalahmu berharga? Ya, jadi Tuhan mau kau. That's why kita datang kepada Dia, serahkan dirimu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pentingkan segala apa yang kau perlu lalui. Dia boleh buat mujizat anytime. Cuma Dia mau engkau kembali kepada Dia. Amin. Tuhan mau kita yang kembali kepada Dia. Ini yang Dia mau. Praise the Lord. So, semakin kita mencari Dia, menyerahkan diri kita kepada Dia, maka kita berada di jalan yang benar. Pintu surga sudah standby bagi kita, dan kita tidak perlu bimbang karena namamu ada dalam buku kehidupan. Apapun yang kau perlu lalui, kau bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya, jadi Tuhan boleh buat segala sesuatu. Ayub tadi dalam masalah, Ayub bolehkah dia datangkan ternaknya balik? Bolehkah Ayub ada keluarga baru? Bolehkah Ayub ada anak-anaknya? Kalau tidak karena Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan, Ayub mati dalam penyakit kulit di tempat sampah. Tapi karena Tuhan. Amin. Ya. So, selepas itu kita lihat ya, ayat yang kedua itu juga katanya begini. Tadi kekuatanku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Mazmur kalau dalam bahasa Inggris, sebab Alkitab saya ini ada BM, ada English. Jadi dia kata, the Lord is my strength and my song. Mazmur itu lagu, kan? Lagu. So, ramai orang tidak sadar bahwa lagu sebenarnya ada kuasa. Percaya tidak? Lihat kalau orang itu populer bawa satu lagu, dia boleh ada banyak follower karena ada roh bekerja dalam setiap lagu. Paham tidak? Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, hamba-hamba Tuhan seperti Daud, contoh Daud paling banyak bermazmur, paling banyak bernyanyi kepada Tuhan. Hidupnya luar biasa. Paham tak, men? Dan dia ada banyak follower sehingga dia bukan artis biasa lagi, dia raja. Amin. Ya, oke. Jadi kita lihat ya, setiap lagu ada roh yang bekerja dalam setiap lagu. So Anda kena pandai memilih lagu. Pilihlah lagu-lagu yang datang dari Tuhan. Oke? Kalau Anda dengar lagu dunia tidak dapat membawa kebaikan dalam hidup. Ya? Betul tidak? Nah, lagu dunia. Lagu dunia. Contoh, kamu dengar tajuknya saja. Tajuknya saja lagu dunia. Oke? Jiwa yang bersedih. Jiwamu bersedih Bapak. Tapi orang menghayatinya. And where are you going? In spirit, where are you going? Bolehkah kau berkomunikasi dengan Tuhan kalau kau dengar lagu itu? Apa? Nah, kata tajuk lagu. Mungkin pasang lagu kita orang kaya. Tajuk, saya keluar, aku palau. What is good about that? Kalau kau dengar lagu itu apa jadi? Kau palau. Paham tidak? Ya? But it nothing to do with your spirit. Saya bukan mau suka-suka konten di luar sana, tidak. Tapi kita belajar tentang spiritual. You really need lagu rohani. Kata amin. Amin. Nah, Efesus 6:10 kata apa? Be strong in the Lord. So jangan kamu berimpian be strong dengan dunia ini. Don't against the world. Be strong in the Lord and His mighty power.
Amin. Praise the Lord. Ya. Jadi apabila kita bernyanyi, ya. Contoh, kalau kau tak tahu lagu apa mau nyanyi, kau buka saja Mazmur ini, kau nyanyilah. Oke? Biar saja dengan confident kau nyanyi, dengan slang-slang kau sendiri pun boleh. Paham tidak? Nah, tapi kau mendalaminya. Kalau kau tahu perkara seperti ini, ya. Kalau dia nyanyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilempahnya ke laut. Tapi kau faham maksudnya. Kau nyanyi itu berulang-ulang pun kau akan attach yourself dengan firman Tuhan ini. In spirit kau dilayani oleh roh Tuhan. Karena firman itu telah tertulis. Faham tidak? Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun 3 kali kan? Yesus jawab apa? Sudah tertulis. Iblis kata, saya tahu kau lapar, tukarlah roti itu tukarlah batu itu jadi roti. Yesus kata, sudah tertulis, manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi juga melalui firman Tuhan. Sudah tertulis. Yesus sebut. Kalau mau baca boleh. Ya, waktu setan bawa dia, even suruh dia terjun, kata sebab malaikat akan menyambut engkau. Yesus kata, sudah tertulis, jangan ada siapa mencobai Tuhan. Jadi Yesus kata, sudah tertulis. Oke? So kalau orang marah kamu, kenapa kau sih pergi gereja? Kenapa kau sih sembahyang? Nah, kamu jawab macam mana? Mungkin kamu jawab, suka hati saya lah. Atau kamu akan jawab, beginilah, sudah tertulis, keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Beda dengan sebab iblis pun tidak mau buat apa-apa. Tengok apa dia boleh buat. Nah, kenapa kau perlu berdoa selalu? Kita begitu lihat. Karena kita perlu buat, karena sudah tertulis. Be strong in the Lord, not in you. Bila dia dengar, sudah tertulis. Macam mana dia mau lawan yang sudah tertulis? Nah, ya, that's why orang buat lagu rohani, ikut firman Tuhan. Betul tidak? Ikut firman Tuhan. Kecil-kecil kita bawa dalam Yesus kita bersaudara, betul tidak? Karena Yesus adalah saudaraku. So bila kita sudah besar, ada perasaan marah dengan orang, nyanyilah balik. Kau saudaraku, buat malam mau berdendam. Amin. Sebab sudah tertulis. Kita ikut apa yang tertulis. So kalau kamu cakap suka hati saya lah, saya mau pergi gereja sebab begini, apapun alasanmu, orang yang against you akan still against you. Tapi bila kamu kata sudah tertulis, they cannot against God. Paham tidak? Marilah kita ke gereja. Bawa anakmu, bawa ini. Ada orang kata cakap senang, tapi belum tentu mereka mau ikut. So hari ini macam mana? Kita bawa anak, kita bawa neng, bawa mereka ke gereja. Kalau mereka kata tak ada masa, sudah tertulis bahwa bila anda guna firman Tuhan sebut sudah tertulis. Kalau orang kata kamu begini, kamu bilang kasih semayang saja. Sudah tertulis. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau dia mau tanya soal lebih, kalau dia berani dia akan tanya, di mana itu tertulis? Itu saya baca itu. Oke. So kalau kita guna perkataan yang sudah tertulis, that's why orang berdoa banyak guna firman Tuhan bila berdoa. Oke. Sebab itu sudah tertulis, to remind roh-roh di udara. Oke. Praise the Lord. Ya. So
Menyanyi ini, bila kita menyanyikan firman Tuhan itu, we attach ourselves dengan yang sudah tertulis. So in spirit, rohmu tidak dapat berkompromi dengan roh yang lain, dan roh yang lain tidak dapat ada kuasa ke atasmu, karena you attach yourself dengan apa yang sudah tertulis. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, meaning to say, lihat, kalau engkau kata, saya mau ada Bible study di rumah, saya mau anak-anak saya kenal Tuhan, saya mau bawa anak-anak saya ke gereja, tapi belum terjadi. So what you do? Kau bawa nyanyian ini, kau kata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu kekuatanku. Bila kau kata, anakku tak mau berdoa, mereka tak mau Bible study, orang-orang di rumah tidak mau cari Tuhan, dan sebagainya, kau rasa lemah, kau rasa give up, kau nyanyi balik, Tuhanlah kekuatanku. Nothing to do with you. It's all about God. Kata amen? Nothing to do with your emotion. Sebab emotion akan buat kau give up. It's all about God. Kata amen? Praise the Lord. Engkau melayani bukan melayani dirimu, engkau melayani Tuhan. Jadi bila engkau remind dirimu dengan firman Tuhan ini, in spirit engkau bersatu dengan roh, itulah Tuhan kata, dialah lagu kita. Kata amin. Amin. Dialah lagu kita. Kata amin. Praise the Lord. Tapi don't do negatif juga, sebab ada orang bila kata hanya dengan lagu rohani, jangan dengan lagu dunia. Bila di sekolah dia tidak dapat nyanyi lagu negara. Saya begitu lah. Kalau lagu negaraku, lagu patriotik, injek-injek semut, burung kakak tua, itu tak apa. Itu boleh nyanyi di sekolah. Paham tidak? Tidak ada orang jadi ketagih nafsu ataupun jatuh dalam masalah seksual, LGBT dan sebagainya karena nyanyi lagu burung kakak tua. Bangau. Tidak ada. So lagu-lagu untuk pendidikan itu tak apa, jangan terlalu negatif sangat lah. Sampai negaraku tak pernah nyanyi sudah, ibu pertiwiku tak pernah nyanyi sudah, sebab itu dunia. Tak apalah, oke? Sebab itu bukan lagu. Kalau kamu pergi supermarket, ada supermarket yang saya tak tahu dengan istri saya, supermarket di area sini saja. Lagu dia memang luar biasa. Kami masuk, saya lagunya voting bahasa Inggris, dia bawa lagu Inggris. Dia nyanyi dalam Inggris, tapi maksudnya macam saya tidur dengan ex kamu. Tapi lagu itu dimain dengan kuat sekali, sebab musiknya macam sendiri, tapi wordingnya orang macam tak dengar. Ada satu lagi lagu dia kata, lagu Indon dia kata, karena dia terlalu menginginkan, lalu dia sudah ketiduran dan sekarang mengantuk berapa bulan. Lagu itu dimain. Sampai kalau saya masuk kedai itu, istri saya akan tengok saya supaya saya tak dengar lagu. Jadi lagu main, macam mana kita akan datang? Jadi kita masuk, lagu itu main, tak apa, saya tak dengar. Macam mana itu, ya? Oke. Jadi anyway, kita buat saya kerja kita, sebab begitulah hidup di dunia ini, betul tidak? Hidup di dunia ini. Pagi-pagi kita mau berdoa, ada orang berdoa pakai speaker lagi. Oke, macam-macam ada. Tapi kita begitulah, macam kita masuk supermarket, dunia memang gelap. Kita buatlah apa yang kita mau buat, itu kita balik. Oke? Alright. Jadi lagu macam-macam yang menjadi pujaan hati orang, tetapi apa yang kau puja itu kesanalah hidupmu. Jadi berhati-hati ya. So lebih baik kita ingat Tuhan, berdoa. Kalau dengar lagu yang
mengeratkan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ya, ini adalah satu cobaan dan satu temptation juga bagi muda-mudi. Kalau orang itu masih muda-mudi, dia memang takut kalau tak tahu lagu dunia, nanti dia dianggap tidak up to date. Betul. Nah, nanti dia dianggap tidak fashion pun tak tahu orang. Nah, jadi kalau mereka bergaul, ikut teman segereja pun, saya lihat ada muda-mudi dia teman segereja nyanyi lagu gereja, di luar mereka juga nyanyi lagu dunia. Sebab takut mereka tidak up to date. Oke. Anyway, haruslah berhati-hati, jangan terlalu mengagungkan lagu dunia, agungkanlah lagu Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau jadi lagu bagi kita. Itulah Musa kata, Tuhan adalah kekuatan dan lagunya. Maksudnya roh kita ini memang suka bernyanyi untuk Tuhan. Kata amin. So kalau kita nyanyi lagu rohani dalam hati kita, contoh kita nyanyi lagu rohani itu. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Jadi kita sudah intens diri kita dengan Tuhan. Lalu bila roh kita nyanyi lagu itu, kita sedang berhadapan dengan Tuhan dan kita mendatangkan sukacita Tuhan, betul tidak? Sukacita Tuhan membuatkan kekuatan Tuhan berkuasa ke atas kita. Sebab the joy of the Lord is our strength. Amin. Tapi kalau engkau ada waktu pribadi, engkau tak nyanyi lagu rohani, engkau nyanyi lagu dunia, jiwa yang bersedih. Siapa yang datang ke depanmu dan menari-nari happy sana? Siapa yang jadi sukacita? Jadi dia akan anggap engkau itu teman hidupnya. So there are many cases iblis jadi spiritual husband ataupun spiritual wife kepada seseorang. Kalau iblis itu jadi spiritual husband kepada orang itu, kalau orang itu sudah berkawin, kalau dia ada suami, orang itu akan benci suami dia. Sebab itu kerja si iblis, karena iblis jealous. Kalau dia sayang suaminya, iblis jadi jealous. Ya, begitu juga orang yang ada spiritual wife. Istri yang spiritual itu akan jadi jealous kalau dia mendekati istrinya yang benar. Jadi perkara itu sering terjadi. Perkara itu akan sering terjadi. So be careful, ya. Kalau mereka mau masuk, especially kalau you need to pray. Kalau kau ada mimpi buruk, kalau kau mengalami sesuatu dalam hidupmu, be careful. You have to pray. Sebab apa? Sebab roh ini boleh masuk badan orang kalau dia lihat keinginan seseorang. Ya, contoh kalau kau ada orang ini dia pergi mandi sungai, dia nampak seorang perempuan cantik dalam mimpi dia. Ada perempuan cantik. Lalu perempuan itu mengajak dia melakukan perkara yang terbaik dan dia mau. Lalu dia menghayati proses itu. Next day dia sudah ada spiritual wife. Dia akan mulai melihat hubungannya dengan istrinya sudah renggang. So you need to be very careful and come to be delivered. Mendalami firman Tuhan supaya engkau dilepaskan dari perkara itu. Alright, amin. Puji Tuhan. Siapakah dalam kitab orang yang paling banyak bermazmur? Daud. Ya, bila Daud tahu rahasia, Daud tahu rahasia. Tuhan adalah lagunya. Kamu lihat, waktu dia masih kecil, dia boleh bunuh Goliat. Goliat itu tak ada orang askar Israel yang dapat bunuh dia. Tapi Daud kata, aku datang dengan nama Tuhan. Pedang tanpa angkat, saudara. Saul suruh dia pegang pedangnya, pakai baju zirahnya, longgar. Pegang pedang tak dapat, bawa plastik itu saja. Tapi dalam nama Tuhan. Goliat mati karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Daud sentiasa bernyanyi karena nyanyian itu adalah Tuhan. Amin. Kalau engkau bernyanyi, nyanyianmu itu bukan Tuhan,
Maksudnya kau coba untuk mendatangkan sesuatu yang bahaya dalam hidupmu. Especially kalau kau menjiwainya. Ya, kita tak dapat elak dari dengar lagu dunia, betul tidak? Kamu ke sekolah, kamu ke sini, kamu ke supermarket, lagu dunia memang ada. Tapi bila kamu menjiwainya, itu bahaya karena kamu buka laluan. Paham tidak? Contoh, hari itu saya masuk kedai yang sama lagi. Saya masuk, terus mereka senyap tapi main lagu. Lagu itu kan janda yang mana? Saya dengar lagu itu, janda mana pilihankanlah. Dia kata janda yang putih ada anaknya. Saya bilang, apa macam lagu? Macam mana kita mau elak? Betul tidak? Jadi jangan kamu menghayatilah. Jangan menghayati. Kalau kita dengar itu just buat funny saja, it's okay lah. That you don't too deep. Sampai kalau kamu lihat lagu cinta-cinta sekarang, lagu putus cinta paling banyak, betul tidak? Kekasihku diambil orang, seperti itu. Tajuk-tajuk seperti itu. Wow, banyaklah orang suka. Betul tidak? Jadi you have to be very careful dengan setiap lagu. Pastikan kamu ada lagumu sendiri. Mesti ada lagu favoritmu. Biar kau boleh, kalau kau puisi, kau boleh goreng gitarnya. Ya, engkau lagu yang kau minat. Macam saya beritahu Anda, saya memang bukan penyanyi. Kalau saya nyanyi di rumah anak semua, sebab dia kata seorang ini macam. Kalau mak nyanyi semua suka. Kalau saya mula buka mulut saja, yang kecil itu pun boleh. Marah saya. Jadi saya memang bukan penyanyi. Jadi boleh itu. Saya punya lagu, bukan macam biasa-biasa punya. Saya buka Mazmur, saya nyanyi Mazmur. Begitu saja lah. Jadi menyanyi macam membaca. Lah. Yang penting kita etes dengan firman Tuhan. Kalau kau nyanyi lagu Mazmur 91, kau nyanyi saja. Ada kuasa Tuhan bekerja. Amin. Praise the Lord. Ya, jadi selama ini mungkin Anda rasa lagu itu tidak penting, tapi sebenarnya Tuhanlah lagu kita. Amin. Sesuai Nehemia, bila dia selesai buat tembok Yerusalem itu, dia buat apa? Sediakan askar, betul tidak? Pengawal, betul tidak? Sediakan imam-imam, dan satu lagi dia tak lupa, sediakan penyanyi. Ya, jadi penyanyi ini bukan penyanyi yang dunia ya, bukan penyanyi yang lagu-lagu cinta itu, tapi penyanyi yang bawa praise and worship. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir kata di sini, kata di sini, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kata amin. Jadi keselamatan di mana? Di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi ada orang kata, Tuhan tolong selamatkan saya. Berapa kali kamu beritahu Tuhan tolong selamatkan saya, Tuhan tolong selamatkan saya? It's good karena Anda coba depend dengan Tuhan. Tapi the real thing adalah you must say in Him keselamatanku. So you live in Him. Tidak cukup kau kata Tuhan selamatkan saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan selamatkan saya. You just say, Lord, I need you. I surrender myself in you. Kamu sudah selamat. Kalau kau begini, Tuhan selamatkan saya, selamatkan saya, itu di neraka pun banyak kata Tuhan selamatkan saya, tapi Tuhan selamatkan saya. You must be in Him. Kata amin. Praise the Lord. So seperti kalau kita berdoa, ada orang kata semalam saya doa 5 jam, tidak berhenti. Ada orang lain doa 1 jam. Tapi yang 5 jam itu kau berdoa, kau minta, kau begging selama 5 jam. You not feel peace. Tapi ada orang karena pengetahuan akan firman Tuhan, be in Him selama 1 jam.
sudah jadi luar biasa. Oke? Amin.